Nah, saya mau kasih lihat, mungkin teman-teman selama ini kan lihatnya yang kolam-kolam bagus kita, yang udah gede, udah bagus, udah bening, yang speknya memang itu ibaratnya di atas rata-rata. Cuman saya mau sedikit sharing teman-teman, semoga buat teman-teman yang masih baru pun ini bisa jadi inspirasi, belajar dari kesalahan 10 tahun yang lalu. Saya pun 10 tahun yang lalu memulai dengan apa adanya. Dan saya akan kasih tunjuk yang mungkin selama ini sudah ratusan video dari Blaze Channel dibuat, saya belum pernah kasih lihat kolam ini. Ini kalau bisa dibilang cikal bakal berdirinya Blaze Koi. Ya, kolam pertama, dan nanti kita akan lihat seperti apa kondisinya sekarang. Ini pun sudah saya renovasi 2 kali. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Oke, halo, selamat siang Norma, selamat siang teman-teman Blaze People dan animal lover dimanapun berada. Semoga sehat sejahtera selalu ya. Waduh, gila panasnya ya. Edian 36 derajat. Nah, makanya ya yang saya kemarin bilang ya, mungkin di video yang sebelum ini kita bikin edukasi mengenai dripping air dan fungsinya menjaga kualitas untuk kolam-kolam, terutama yang outdoor ya, pesan saya ya. Karena kolam outdoor ini tantangannya paling sulit teman-teman, dan 90% proyek kolam yang saya handle, yang kolam outdoor itu 90% itu salah fatal. Makanya ikan sering mati, airnya keruh, airnya hijau, airnya coklat, karena memang membuat kolam outdoor seperti fasilitas di Blaze Koi Center yang kedua ini tidak mudah teman-teman. Nah, full. Jadi itulah yang saya bilang, bahkan bukan cuma hanya masalah kotoran ikan atau sisa makanan amoniak dan lain-lain, tapi suhu, terik matahari, swing kadar suhu air di dalam kolam itu sendiri. Makanya itu pasti harus kita perhatikan benar-benar, tentu saja dengan memperhatikan kapasitas filter, sistem pemipaan, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin di vlog kali ini teman-teman, saya kepengen nunjukin, karena kadang terakhir-terakhir ini saya miris melihat beberapa penghobi, terutama koi, yang menurut saya harusnya judulnya itu hobi koi. Kalau hobi koi itu kan mestinya menyayangi koi ya, memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita gitu loh. Nah, saya mau kasih lihat, mungkin teman-teman selama ini kan lihatnya yang kolam-kolam bagus kita, yang udah gede, udah bagus, udah bening, yang speknya memang itu ibaratnya di atas rata-rata. Cuman saya mau sedikit sharing teman-teman, semoga buat teman-teman yang masih baru pun ini bisa jadi inspirasi, belajar dari kesalahan 10 tahun yang lalu. Saya pun 10 tahun yang lalu memulai dengan apa adanya. Berarti ada trial errornya juga. Ada ya? Trial errornya, dan kapasitas saya 10 tahun yang lalu memang segitu gitu loh Norma. Tapi habis saya kena masalah sekali, saya tidak mau mengulangi yang kedua. Nah, itulah yang saya kepengen sharingkan di kali ini, dan saya akan kasih tunjuk yang mungkin selama ini sudah ratusan video dari Blaze Channel dibuat, saya belum pernah kasih lihat kolam ini. Ini kalau bisa dibilang cikal bakal berdirinya Blaze Koi. Ya, kolam pertama, dan nanti kita akan lihat seperti apa kondisinya sekarang. Ini pun sudah saya renovasi 2 kali. Tetap belum maksimal, makanya karena saya tahu belum maksimal, untuk menjaga kualitas air dan populasi ikannya pun saya disiplin. Nah, supaya teman-teman ada gambaran, yuk kita lihat ya, yang kolam yang selama ini saya belum pernah tunjukin ke teman-teman, dan kolam yang bisa dibilang kolam pertamanya Blaze Koi dari sekian banyak. Ini sekarang kita total kan 13 kolam proses, tambah 1 14. Ya, lumayan banyak juga ya. Nah, ini teman-teman mungkin yang pernah main ke sini, memang fasilitas yang baru ini saya buat di depan rumah kita. Ini fasilitas umum, tapi sekarang kita sulap jadi bagus seperti itu. Oke, yuk masuk. Nah, ini salah satu sisi rumah tinggal saya pribadi, teman-teman, dan ini adalah kolam pertama Blaze Koi Center nih. Nah, ini sorry agak berantakan karena lagi saya aturin beberapa, karena di sebelah sana kita lagi pembongkaran. Nah, normal lihat kolam ini kapasitas cuma 3 ton. 3 ton, mungkin filter ini sekitar kurang lebih 1 ton lebih sedikit lah. Nah, ini belum sebagus ini dulu 10 tahun. Ini kan sudah jelek nih. 10 tahun yang lalu lebih jelek lagi gitu loh. Nah, nanti kita akan, saya kebetulan masih punya nih foto-foto lamanya. Nah, awalnya dari sini ya? Dari sini. Dan teman-teman yang mau memulai bisnis koi terutama, atau bisnis apapun,
jangan malu. Kalau memang sekarang kita punyanya cuman segini, sekarang kita mampunya cuman segini, kita ya nggak apa-apa. Tapi lakukan yang terbaik, berkembang terus, berusaha lebih baik. Saya yakin semua orang juga pasti bisa berkembang. Gitu loh. Jadi jangan lihat Blaskoy yang sekarang nih, Pak Ade langsung seperti ini ya, enggak gitu loh. Saya pun 10 tahun yang lalu juga bisa dibilang secara budget dan lain-lain sangat mepet sekali, Norma. Nah, dulu kolam ini pernah paling fatal, saya pernah isi 100 ikan lebih. 100 ikan? 100 ikan. Dan gobloknya saya dulu, saya tuh kalau setiap ada ikan baru tuh dulu nggak pakai karantina. Langsung cemplungin seair-airnya, terus langsung nggak lama kasih makan. Jadi hari ini mati 2, besok mati 4, mati 5, stres saya. Nah, setelah itu saya berubah, saya belajar, mulai ngerti karantina, mulai ngerti jaga populasi, mulai ngerti kapan ngasih makan saatnya, kapan ini kolam harus puasa. Nah, itu kalau kita jelasin di sini kan panjang. Tapi intinya saya cuma mau kasih lihat, ini sederhana sekali. Saya bikin karena ini mengikuti bentuk dari ruang tamu saya, itu letter L. Dan memang sebetulnya kalau untuk secara estetika dan apa ya, bentuk desain kolamnya ini sangat nggak efektif sekali. Nah, cuman saya belum apa-apain karena ini adalah kolam sejarah, kolam pertamanya Blaskoy. Otak saya sekarang lagi ngeblank mikirin proyek-proyek yang berjalan dan desain kolam-kolam yang sedang kita negosiasi dengan customer juga. Jadi nantilah yang kolam kedua kan sudah fix saya bongkar dan saya udah nemu desain sama konsepnya. Nah, tinggal satu kolam terakhir ini aja nih. Ya, yang artinya PR-nya ini banyak sekali sebetulnya. Pertama ada sudutan siku seperti ini, kebetulan memang letaknya ini berdekatan dengan ruang saya bermain dengan anjing-anjing saya kesayangan dan istri, dekat dengan aviari. Jadi saya mesti harus memikirkan bagaimana kita bisa menikmati kolam ini gitu. Tapi nggak sekarang lah, nanti next lah. Tapi poin-poin utamanya adalah saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau saat ini kolam Anda ini memang kecil, apa adanya, bahkan mungkin nggak standar, tapi jangan dipaksakan isi ikan terlalu banyak, apalagi kasih makan yang terlalu over. Nanti saya kasih contoh video yang ada satu penghobi dari Jawa Barat, kemarin saya lupa ya, sampai mau beli ikan sama saya tolak. Nah, saya bukan, sekali lagi maaf banget teman-teman, bukan saya ini mau apa-apa ya. Kadang mikir, Pak, uang saya mau beli kok nggak boleh gini loh. Saya ini kan awal berangkat kan dari pecinta, penghobi gitu loh. Kadang saya mikirnya ikan sudah saya rawat bagus-bagus, udah tumbuh kembang bagus-bagus, pindah ke kolamnya beliau nanti malah mati sakit dan lain-lain, kasihan ikannya, itu kan malah jadi dosa gitu loh. Loh, kalau ikan saya laku ya saya seneng, nggak munafik, saya dapat uang gitu loh. Tapi kalau laku nanti akhirnya mati atau nggak kerawat di sana, mending saya nggak jual gitu loh. Nah, sekali lagi teman-teman, karena mohon maaf ya Pak, kemarin yang memang sempat WA saya tuh kadang cerewet Norma, terutama orang baru. Kalau mau beli ikan sama saya, kadang saya tanya dulu, Pak, kolamnya seperti apa? Ya, terus tempat karantina sudah punya belum Pak? Ngerti nggak ikan baru karantinanya seperti apa? Kalau dia jawabannya nggak ngerti dan kolamnya ditunjukin ke saya nggak layak, saya ngomong, Pak, maaf jangan beli ikan dulu. Orang kalau nggak ngerti dipikir saya sombong gitu loh. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau ambil sisi positifnya, saya justru tidak mau orang itu rugi, uangnya terbuang sia-sia, dan yang paling penting koinnya jadi mati, jadi sakit, kasihan gitu loh. Nah, jadi maksud saya adalah teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan membeli koi, membuat kolam, dan lain-lain, belajarlah dan pahamilah dulu apa sih koi ini, hobi koi ini seperti apa, kolam koi yang minimal, yang standar seperti apa. Kalau memang kapasitasnya cuma segini, ya sudah segini. Ya, nah ini saya sedikit kasih edukasi sedikit nih. Ini kolam sangat kecil sekali dan memang ini ikan agak penuh, karena beberapa ikan ini hanya sebetulnya proses transit karantina. Nanti karantina yang di Blok O sudah agak senggang, beberapa yang sudah laku saya pindah ke sana. Jadi ini bukan untuk pembesaran utama ya, ingat ya. Gitu, makanya supaya teman-teman tahu. Nah, dripping air itu juga dulu saya nggak kepikiran, makanya sekarang masih pakai selang apa adanya gitu loh. Tapi kalau normal lihat kolam-kolam kita yang sudah bagus kan tinggal buka keran. Bahkan di beberapa customer, di Seguna, di kolam-kolam yang bagus nanti kayak di CKA, di Jawa Barat, di Palembang, itu kita dripping air itu kita bikin otomatis. Jadi ketinggian air level menurun, air langsung keluar. Ya, yang di Bupati Kendal itu lihat tuh, begitu habis big wash, nggak usah buka keran, isi langsung sendiri otomatis. Dan peletaan drippingnya itu pun kita udah taruh yang memang yang efektif dan yang bagus lah penempatannya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi inilah kolam pertama saya apa adanya. Saya pun juga ngomong dengan maksud supaya teman-teman yang baru memulai usaha koi atau hobi koi atau bisnis apapun,
intinya semua itu ada prosesnya. Nggak langsung jegreng misal gini. Saya bukan anaknya konglomerat yang ibaratnya dapat modal besar terus langsung bisa buka usaha seperti Blaze Group seperti sekarang. Enggak gitu loh. Orang tua saya setelah saya lulus kuliah cuma ngasih satu modal, satu. Selamat, papa bangga sama kamu. Udah. Setelah itu saya usaha sendiri. Jadi modalnya utama tuh cuma ucapan selamat ya. Kita udah bersyukur udah disekolahin segala macam. Tapi kan maksud saya adalah jika teman-teman memang serius dan kepengen merintis usaha apapun itu, baik itu di luar koi ataupun koi, berproses lah. Gitu. Jangan minta langsung instan. Gitu loh. Mungkin kalau teman-teman lihat Blaze yang sekarang, wah kok proyeknya kolam besar-besar, kok koinnya lakunya banyak, cepet dan lain-lain. Jangan lihat sekarangnya. Lihat 10 tahun yang lalunya juga gitu loh. Kayak apa dulu saya dulu sebelum ada anak-anak tanya, itu Mas Rian sama Debri ya yang ikut saya paling. Dulu 2 kolam ini, kalau sero ikan, packing ikan kirim, saya single. Bungkus sendiri, packing sendiri, foto sendiri, video sendiri, ngarantina sendiri, dikomplain sendiri. Sekarang enak, staf ada 6 gitu kan. Penjualan ada 4. Tim kolam ada 4 tim, jadi sekarang memang sudah lengkap. Tapi intinya saya dulu berawal dari apa adanya dan dari seperti ini, kecil juga. Jadi buat teman-teman semangat terus. Pokoknya saya pun juga nggak pernah menutup apa ya. Kemarin ada yang mau main sini, mau belajar, saya juga welcome. Cuman mohon maaf memang kadang saya tidak selalu ada di tempat. Ini pun sebentar lagi saya juga mau ke Kopeng sama ke daerah Semarang Atas. Kemarin kan ada satu customer yang kepengen kolamnya outdoor, bikin rumah baru, kolamnya mau pasrahin ke Blaze juga gitu. Dan lucu loh, setelah kita bikin YouTube ya serius, banyak orang Semarang tuh, ternyata di Semarang ada Blaze Koi toh. Ya ampun, selama ini kemana aja kok, kita udah 10 tahun loh. Dia baru ngomong, Pak, saya tuh kok nemu di YouTube baru tahu kalau di Semarang tuh ada dealer koi, ada Blaze Koi. Aduh, ya udah untung Pak ini saya mau bikin kolam kawan. Lucu juga sih, kadang saya cuma mikir ya ampun, berarti selama ini ternyata masih banyak juga orang yang belum tahu kita ya. Tapi ya nggak apa-apa, intinya seperti itu ya teman-teman. Inilah kolam pertama Blaze Koi. Jadi umur kolam ini 10 tahun nih Norma. 10 tahun, kapasitas cuma sekitar 3 ton, kecil sekali. Bentuk juga apa adanya. Nah itu hostnya udah datang. Tadi kita nungguin kelamaan tuh. Nah, ya, nah Aan ini pun sekarang juga teman-teman mungkin yang kangen kok jarang sekali nge-MC atau jadi hostnya. Dia juga lagi saya pasrahin proyek kolam-kolam yang cukup besar. Habis ini dia juga berangkat ke Cikeas untuk proses finishing. Jadi memang harap dimaklumin ya Norma dan teman-teman, memang kita ini sekarang bener-bener lagi kejar-kejaran dengan waktu karena kita tanggung jawab ke customer juga harus kita beresin semua. Nah ini pun sebentar lagi saya udah mau cabut ya, mumpung ini masih di sini, sedikit saya sharing ini. Nah intinya teman-teman itu tadi pesan saya, kalau memang hobi, terutama hobi koi, sayangilah dan rawatlah koi Anda dengan sebaik-baiknya. Mau itu bagus, mau itu jelek, yang penting kalau sudah ada, jangan disiksa. Jangan seperti contoh video yang saya kasih lihat tadi, kasihan saya ngeliat. Makanya saya cuma bayangin, aduh ikan saya mau dipindah ke sana, maaf, mending ikan saya nggak laku. Nggak apa-apa, gitu loh. Minimal dia nggak amit-amit sakit, mati atau lain-lain ya. Nanti videonya lengkapnya kan Norma bisa lihat, nanti saya kasih lihat. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga sharing dan edukasi dari saya kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi thank you banget yang sudah mendukung Blaze Channel. Saya Aan di Blaze Channel dan Blaze Koi. Terima kasih sekali yang besar-besarnya. Tanpa teman-teman semua, tanpa kalian semua, kita juga nggak bisa sampai di tahap ini. Ya, doakan semoga channel ini terus berkembang, bermanfaat, dan bisa terus berbagi sharing. Dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.